Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, apa kabarnya anak ibu hari ini? Semoga anak ibu semua dalam keadaan sehat semuanya. Untuk hari ini kita akan mulai pembelajaran kita. Tapi sebelum mulai pembelajaran, ada baiknya kita mulai dengan membaca lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, untuk mengingat pelajaran kemarin, ibu akan bertanya kepada anak ibu, yaitu siapa yang masih ingat apa bahan membuat karya dua dimensi dengan menjiplak jari? Ya, benar sekali. Bahannya adalah cat air, kuas, dan kertas putih. Nah, ibu akan mengulang pelajaran berikutnya ya, yaitu tentang membandingkan banyak atau sedikitnya suatu benda. Nah, ibu mau bertanya, apabila kita akan membandingkan suatu benda, maka kuncinya adalah kita harus memperhatikan yang di sebelah kirinya. Apabila yang di sebelah kiri lebih besar dari yang di sebelah kanan, maka artinya dia lebih banyak. Tapi apabila yang di sebelah kiri lebih kecil dibanding yang di sebelah kanan, maka artinya dia lebih sedikit. Nah, tujuan pembelajaran kita hari ini adalah antum semua dapat mengetahui bagaimana cara merawat anggota tubuh kita, dan antum bisa mengetahui aturan-aturan yang ada di rumah, terutama aturan pada saat masuk ke kamar mandi. Dari tujuan tadi, kita harus bisa merawat anggota tubuh kita agar tubuh kita selalu bersih, sehat, karena itu merupakan wujud rasa syukur kita kepada Allah. Kemudian kita juga harus bisa menggunakan waktu kita. Ibu ada punya syair agar anak ibu bisa mengingat ini. Syair ini sebagai alarm untuk kita. Ya, dengarkan ya. Ingat 5 perkara sebelum 5 perkara, sehat sebelum sakit, muda sebelum tua, kaya sebelum miskin, lapang sebelum sempit, hidup sebelum mati. Nah, dari syair tadi kita harus bisa menggunakan waktu yang Allah berikan kepada kita. Jangan sampai kita menyia-nyiakan waktu kita, karena apabila kita menyia-nyiakan waktu kita, maka kita termasuk orang yang rugi. Siapa yang mau menjadi orang yang rugi? Ya, tidak ada yang mau. Jadi anak soleh-solehah 1A semuanya harus bisa memanfaatkan waktunya dengan baik. Nah, untuk pembelajaran hari ini yaitu tentang cara merawat anggota tubuh. Kemarin kita sudah belajar merawat anggota tubuh, yaitu menggunakannya sesuai dengan fungsinya. Untuk hari ini kita juga akan mempelajari bagaimana cara merawat anggota tubuh, yaitu misalnya mata. Nah, bagaimana cara kita merawat mata? Ya, cara kita merawat mata salah satunya adalah dengan makan sayuran agar mata kita menjadi sehat. Terus dengan cara merawat mata, kita tidak boleh berlama-lama di depan handphone atau bermain gadget, bermain game. Nah, itu salah satu cara merawat mata yang Allah berikan kepada kita. Kemudian yang kedua, contohnya adalah merawat rambut. Ya, bagaimana cara kita merawat rambut? Ya, benar sekali. Kita sisir, kemudian kita sapu agar rambut kita bersih dan wangi. Berikutnya adalah badan kita. Anggota tubuh kita, badan lengkap dari kepala sampai ke kaki. Itu cara merawatnya adalah dengan mandi. Nah, kita mandi itu 2 kali dalam 1 hari. Dalam Islam kita juga belajar merawat anggota tubuh, yaitu dengan berwudu. Nah, 1 hari kita 5 kali berwudu. Nah, berarti
berarti Islam itu sangat cinta sekali akan kebersihan dan kesehatan. Kemudian anggota tubuh berikutnya adalah kuku. Nah, merawat kuku ini biasanya kita potong apabila dia sudah panjang. Kita dibiasakan untuk memotong kuku itu 1 minggu 1 kali. Sebisanya kita memotong kuku itu pada saat hari Jumat. Nah, agar tubuh kita bersih semuanya. Itu saja untuk hari ini pelajaran kita merawat anggota tubuh, yaitu kita gunakan sesuai fungsinya. Berikutnya, anak-anak ibu soleh-soleha, kita akan belajar mengetahui apa saja aturan-aturan yang ada saat di rumah. Nah, aturan ini bukan saja biasanya kita lakukan di rumah, tapi bisa juga kita lakukan di luar rumah. Nah, hari ini ibu akan menjelaskan bagaimana aturan anak ibu saat masuk ke kamar mandi. Yaitu yang pertama, saat masuk ke kamar mandi, kita biasakan berdoa terlebih dahulu. Ya, sekarang kita baca doanya sama-sama ya. Doa masuk kamar mandi. Allahumma inni a'udzubika minal khubusi wal khaba'is, yang artinya aku berlindung kepada Allah dari godaan setan laki-laki dan setan perempuan. Nah, jadi di kamar mandi itu merupakan tempatnya setan. Jadi hati-hati ya apabila pada saat masuk kamar mandi kita tidak membaca doa. Ya, setelah membaca doa, kemudian kita melangkah ke kamar mandi itu menggunakan kaki kiri. Nah, setelah mau keluar kamar mandi, kita juga membaca doa. Alhamdulillahillazi azhaba 'anil azab wa afani. Nah, setelah membaca doa, yang kita lakukan adalah melangkahkan kaki kanan terlebih dahulu. Apabila pada saat masuk kita melangkahkan kaki kiri terlebih dahulu, maka pada saat keluar kita melangkahkan kaki kanannya. Nah, itulah adab-adab pada saat masuk ke kamar mandi. Karena hidup kita ini penuh aturan. Apabila kita tidak melakukan aturan, tidak melaksanakan sesuai aturan, maka hidup kita akan kacau. Agar anak-anak ibu lebih paham, maka silakan anak-anak ibu keluarkan bukunya dan buka bukunya, yaitu halaman 132 dan 133. Silakan dikerjakan di rumah sebagai latihan untuk anak ibu lebih bagus lagi. Setelah selesai dikerjakan, silakan difoto dan dikirimkan ke WA pribadi ibu. Kesimpulan dari pembelajaran kita hari ini adalah yaitu bahwa anggota tubuh kita yang diciptakan Allah itu berbeda-beda dan cara merawatnya pun juga berbeda-beda sesuai dengan fungsinya. Itu merupakan wujud rasa syukur kita apabila kita bisa menggunakan sesuai fungsinya dan bisa merawat anggota tubuh yang Allah berikan kepada kita. Kemudian kesimpulan berikutnya adalah biasakan sebelum memulai sesuatu, sebelum melakukan sesuatu, kita membaca doa. Lakukanlah kegiatan-kegiatan, aktivitas-aktivitas yang kita lakukan itu biasakan dengan mengikuti sunnah yang Rasulullah ajarkan kepada kita. Oke, demikianlah dari ibu hari ini. Ibu akhiri pembelajaran kita dengan lafaz hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin, dan ibu akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.